Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan geografi. Jangan lupa dengarkan penjelasan saya, teman-teman. 1. Geografi masa kuno. Geografi pada masa kuno didasarkan pada penjelajahan dan observasi lingkungan. Bangsa Mesir kuno dan Sumeria membuat peta wilayah mereka. Pada masa ini, fokus utama adalah pada geografi fisik serta deskripsi lokasi dan fitur alam. Berikut adalah poin-poin penting mengenai geografi pada masa kuno. 1. Era Totones dianggap sebagai bapak geografi karena berhasil mengukur keliling bumi. 2. Straba. Karyanya memberikan pemahaman mendalam tentang geografi politik dan fisik dunia kuno. 3. Bangsa Romawi menerapkan ilmu geografi untuk pemetaan wilayah dan mendeskripsikan pelabuhan, daratan, hingga garis pantai di kawasan kekuasaan mereka. 4. Claudius Ptolemaeus menjelaskan bahwa geografi adalah bentuk penyajian dengan peta terhadap sebagian permukaan bumi yang menunjukkan kemampuan. 2. Geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan adalah studi tentang bagaimana periode sejarah yang berlangsung kira-kira dari abad ke-5 hingga ke-15 mengaruhi geografi fisik, ekonomi, dan sosial di Eropa. Asal mula dan karakteristik geografi abad pertengahan. Geografi abad pertengahan berfungsi sebagai panduan bagi para penjelajah Eropa yang mencari rempah-rempah dan kekayaan di seluruh dunia. Ilmu geografi pada masa ini lebih banyak digunakan untuk mendukung eksplorasi dan perdagangan. Pada periode ini, geografi mulai berinteraksi dengan ilmu navigasi dan pembuatan peta. Perkembangan utama dalam geografi abad pertengahan. 1. Penemuan baru. Banyak daerah baru ditemukan pada periode ini. 2. Konsep matematis. 3. Berkurangnya tekanan gereja. Faktor-faktor yang memengaruhi geografi abad pertengahan. 1. Politik. Negara-negara Eropa menjadi lebih kuat dan saling bersaing untuk mengontrol wilayah. Konflik antar negara diatasi melalui perjanjian dan pembentukan liga militer. 2. Ekonomi. Berbasis pertanian dengan sistem pengelolaan tanah yang berbeda. Peningkatan juga terjadi dalam industri dan perdagangan. 3. Agama. Interaksi dan konflik antara Kristen, Yahudi, dan Muslim memengaruhi perbedaan geografis di Eropa, termasuk perbedaan dalam pembagian masyarakat dan hubungan antar negara. 4. Budaya. Fokus pada agama, filsafat, seni, dan budaya lokal seperti budaya kastil, kerajaan, dan gereja. Ini menciptakan perbedaan geografis antar negara. 5. Teknologi. Penekanan pada peningkatan produksi dan transportasi melalui penemuan mesin-mesin untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan transportasi. 3. Geografi masa modern. Geografi modern adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan. Fokus pada aspek spesial budaya, ekonomi, dan sosial, serta analisis bentang alam dan proses alam secara sistematis menggunakan metode ilmiah dan teknologi. Perkembangannya dimulai dari abad ke-18 dan 19 di Eropa, dengan tokoh penting seperti Immanuel Kant dan Alexander von Humboldt, dan kini mencangkup analisis sistem global dan pemecahan masalah praktis. Karakteristik geografi modern. 1. Sistematis dan ilmiah. Geografi modern menganalisis fenomena bumi dengan metode ilmiah, teori yang mendalam, dan penggunaan model matematis. 2. Fokus praktis. Selain kajian teoristis, geografi modern berfokus pada pemecahan masalah praktis yang dihadapi manusia, seperti perubahan iklim dan lingkungan. 3. Interdisipliner. Geografi modern tidak lepas dari ilmu lain dan mengintegrasikan berbagai bidang ilmu, termasuk geologi dan ekologi. 3. Teknologi tinggi. Pemanfaatan komputer dan piranti teknologi tinggi menjadi bagian penting dalam analisis penyajian. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.